Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Ya, salam. Ya, langsung aja ya kita mulai sambil nunggu yang lain. Iya, Pak. Kita buka dengan doa surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Sambil sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena dia akan datang dari surat al-mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afdalina kepada kawan sunnah kepada kawan dikram sini dari jalal wal ikram. Ya, kemarin rekaman recording pertemuan Kamis minggu lalu ya. Itu tentang tadi kelas sebelumnya ya. Nah, yang tentang ini ya, hidrostatis. Hidrostatis ketika terdiri dari lebih dari satu zat ya, zat fluida. Ya. Kemudian udah saya jelas ya tentang ini. Nah, selanjutnya yaitu tentang hukum Pascal. Hukum Pascal aplikasinya banyak. Apa itu? Hidrolik. Ya, mungkin yang pernah mencuci mobilnya, mobil orang tuanya atau siapapun itu biasanya cuci mobil di mana? Di hidrolik. Nah ya, itu hidrolik biasanya cucinya lebih cepat. Terus apalagi dongkrak ini ya, kalau yang mobil-mobil itu pasti punya hidrolik ini ya, untuk ngangkat mobil kalau ban bocor dan seterusnya. Banyak ya aplikasinya. Nah, ini jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi ada wadah tertutup, ya. Terus dia itu terisi dengan zat cair. Ya, ini ditutup ya. Nah, ini ceritanya ada wadah, terus wadah itu terhubung antara lubang satu dengan lubang yang besar, terus dia dengan zat cair dan ditutup. Jadi ini close. Nah, jadi kalau kita ambil titik di sini, titik terbawah ya, bawah ada agak naik dikit, itu disebut dengan kita ilustrasikan dengan P2. Jadi tekanan di sini, di kanannya terus, kanan terus sampai mentok kanan, dan di sebelah kiri sampai mentok di dinding, itu sama tekanannya. Terus tekanan di titik sini P3 sama di sini P1 ya. Jadi ini asumsi tekanan di luar masih nggak ada. Tekanan di luar hanya tekanan udara. Ya. Terus ceritanya di penampang yang lubang sebelah kanan atau dengan nilai tekanan P3 itu kita beri tekanan dengan notasi sebagai delta P. Jadi kita beri tambahan tekanan atau kita dorong atau kita kasih beras di sana, beras 1 kilo. 1 kilo itu sama aja udah 10 Newton ya. 10 Newton dibagi dengan luas penampang itu berapa tekanannya. Semuanya kita beri tekanan tambahan. Nah, yang terjadi adalah dalam kondisi tertutup ini tekanan akan menyebar ke segala arah. Sehingga penambahannya itu sama semua. Ya, di P3 yang P3 ditambah delta P sehingga tekanannya menjadi P3 plus delta P. Begitupun yang di titik 2 yang awalnya P2 itu tekanannya menjadi P2 ditambah delta P. Yang di titik 1 yang awalnya P1 menjadi P1 ditambah delta P. Jadi dia tekanannya sama. Nah, aplikasinya apa dengan konsep hukum Pascal ini? Jadi ini contohnya yang hidrolik ya. Jadi konsep hidrolik, jadi ada dua tabung yang saling terhubung satu sama lain ya. Jadi ada tabung yang luas penampang kecil, kita notasi dengan A kecil. Terus luas penampang yang besar dinotasikan dengan A besar. Sehingga ini kondisi mula-mula, jadi kondisi mula-mulanya tidak ada tekanan ya, tekanannya hanya tekanan udara. Jadi ini di titik sini itu P1, titik 2 P2, 3 P3. Nah, terus kita beri tekanan ya. Nah, tekanan kan gaya dibagi dengan luas penampang. Itu disebut dengan tekanan. Jadi Newton per meter persegi itu satuan tekanan atau Pascal. Ya. Jadi tekanan itu sebanding dengan luas penampang. Jadi semakin kecil luas penampangnya,
akan semakin kecil juga gaya yang kita berikan untuk tekanan yang sama ya. Jadi kan P itu kan sama dengan gaya dibagi luas penampang ya. Nah, ini jadi kita beri gaya F1, gaya dorong, ya, sehingga ada peningkatan tekanan sebesar delta P. Ya, jadi ini akan tersebar ke segala arah dengan penambahan tekanan yang sama, sehingga ini akan ditambah tekanan yang sama, ya. Namun luas penampangnya gede. Jadi pastinya gaya yang dirasakan oleh penampang A besar ini adalah lebih besar juga karena F dengan luas penampang itu sebanding. Semakin besar gayanya yang diberikan akan semakin untuk tekanan yang sama itu semakin besar gaya akan semakin besar juga luas penampangnya. Ya sebanding ya F dengan A. Jadi ibarat kita hanya ini ilustrasinya ya. Jadi silinder dilengkapi dengan piston. Jadi ini ada pistonnya ya. Nah, jadi ini gaya yang diberikan akan besar sehingga bisa mengangkat berat mobil dengan ini ilustrasi arah panah yang ke bawah, ini berat mobil sehingga bisa diangkat ya. Dengan cukup kita memberikan gaya yang kecil ya. Nah, sekarang kita berikan gaya F1 pada piston kecil. Luas penampang piston kecil adalah A. Dengan demikian tambahan tekanan di bawah piston kecil akibat gaya tersebut adalah delta P sama dengan F1 per A. Berdasarkan hukum Pascal, maka seluruh bagian di dalam zat cair mengalami tambahan tekanan yang sama, ya. Sehingga tambah tekanan di bawah piston yang besar menghasilkan gaya F2 yang memenuhi F2 sama dengan delta P kali A besar. Karena delta P-nya sama ya. Sehingga F2 sama dengan F1 dibagi A kecil kali A besar. Ini begini, contohnya untuk tekanan yang sama ya P1 atau tadi delta P ya. Yang delta P tadi ya. Nah, delta P ya di luas penampang asumsi kita ini ya delta P di penampang yang A kecil ya itu sama dengan delta P akan sama dengan delta P di penampang yang A besar, piston yang besar. Ya. Sehingga di sini F1 yang kita berikan tadi yang kecil ya, dibagi dengan luas penampangnya yang kecil, piston kecil sama dengan F2. Ya. Gaya yang dorong yang mendorong ke ini ya, mendorong ke piston besar. Kan kita dorong piston kecil sehingga akan terangkat ya di piston besar. Akibat tambah tekanan tadi ini F per luas penampang besar ya. Jadi ini cukup kecil, jadi karena luas penampangnya kecil ya. Jadi F1 F2 A besarnya pindah ke kiri ya. Jadi gini A per A kecil dikali dengan F1 sama dengan F2. Jadi gaya yang diberikan oleh F2 akan sebanding dengan luas penampangnya. Nah, ini jadi cukup gaya yang diberikan kecil sehingga mengakibatkan gaya dorong yang di luas piston yang besar akan semakin besar. Kenapa? Karena luas penampangnya besar. Oke, ini ya. Jadi ini cukup contohnya seperti ini ya. Jadi luas penampang besar itu dibagi dengan luas penampang kecil hasilnya 800 misalnya. Jadi luas penampang besar itu 800 kali lipat dari penampang A kecil, piston kecil. Jadi dengan demikian kita berikan gaya F1 pada luas penampang piston kecil dengan 15 Newton. Jadi kita bisa analogikan kita bisa menghasilkan F2 sebesar 12.000 Newton gaya dorong, gaya angkat di piston besar. Gaya 15 Newton yang kita berikan tadi itu sama dengan berat benda yang masanya 1,5 ya, gampang ya. Ini analogi 15 Newton itu tinggal dibagi gravitasi sehingga masanya 1,5 kg. Jadi sama aja analogi kita menaruh benda seberat dengan masa 1,5 kg atau berat 1,5 kg kita taruh, dia akan memberikan efek gaya sebesar 15 Newton.
Dan yang ditimbulkan adalah 12.000 Newton. Kenapa? Karena luas penampangnya 800 kali lipat. Semakin tinggi akan semakin besar gaya yang diberikan. Gaya 12.000 Newton itu sama aja, kita bisa menghitung masanya. Masa sama dengan gaya dibagi gravitasi, yaitu 10. Jadi 1.200 kg. Ya. Jadi ini udah hampir sama dengan mobil Avanza. Ini contoh dongkrak ya, dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik pada tempat cuci mobil memiliki pipa piston pengangkat yang memiliki jari-jari 10 cm. Pipa tersebut didorong oleh sejenis oli ya. Oli dalam pipa dihubungkan dengan kompresor gas. Jadi ceritanya apa namanya? Nah, ini hidroliknya dengan luas penampang. Jari-jari tadi R-nya itu 15 cm. Nah, ini terhubung dengan kompresor ya. Anggap aja ini kompresor ya. Ini apa? Kompresor. Ya, biar analoginya jelas. Nah. Oke. Jadi dia terhubung ya dengan kompresor. Anggap aja terhubung ya. Nah, jadi ini menghasilkan ada berat benda ya, berat mobil WB, terus ada gaya ke atas. Gaya dorong ya. Presensinya di grup ya. Monggo isi presensi di grup PA udah ada linknya ya. Oke, nah gas dari kompresor tersebut yang memberikan tambahan tekanan pada oli. Jadi di dalam hidrolik tadi isinya oli ya, sehingga dapat menaikkan dan menurunkan kendaraan yang dicuci. Berapakah tekanan gas dalam kompresor agar dapat mengangkat mobil yang memiliki massa 1000 kg? Ya. Jadi kita hitung dulu tadi yang luas penampang piston yang terhubung yang akan mengangkat mobil 1 sama dengan pi r kuadrat, yaitu 0,01 pi meter persegi. Terus gaya yang harus ditahan pipa dongkrak sama dengan berat mobil ya. Jadi gaya yang harus kita angkat itu sama dengan berat mobil. F1 sama dengan gaya yang harus kita angkat tadi, yaitu sama dengan berat mobil, yaitu massa mobil kali gravitasi, sehingga massa mobil sudah diketahui tadi 1100. Ini 1000 ya. Ya, ini harusnya 1000 juga ya. Harusnya 11 ya, 11.000 Newton. Untuk menghasilkan gaya tersebut dibutuhkan tambahan tekanan delta P ya, F2 dibagi A2 ya. Kenapa ini lebih ya, lebih dari 10 kg? Karena kalau sama persis ya, gaya beratnya dengan gaya dorongnya, kalau sama gaya yang diberikan oleh berat mobil dengan gaya yang akibat dari gaya dorong oli tadi di piston tadi, kalau sama dia akan diam ya, karena karena ini ya, hukum Newton yang pertama dan kedua ya. Jadi kalau ini gaya yang ke bawah, gaya mobil WB itu kalau sama dengan gaya dorong ke atas akibat dari tambahan kompresor tekanan tadi ya. Kalau sama kan selisihnya 0 ya. Jadi tidak ada pergerakan. Jadi diam mobilnya.
nggak bisa terangkat. Nah, agar terangkat, jadi ini F-nya harus lebih besar. Makanya kenapa masanya dibesarkan ya. Nah, jadi kan F1 itu kan sama dengan berat mobil ya. Dengan berat mobil itu harusnya 1000 kg kita besarkan ya. Yaitu 1100 atau 1020 terserah ya. Atau kalau kita menghitung berat mobil itu kan harusnya 1000 kali 10 yaitu 10.000 Newton. Sehingga gaya dorongnya harusnya lebih besar dari 10.000 atau begitu ya. Ya. Jadi untuk menghasilkan gaya tersebut dibutuhkan tambahan tekanan yaitu delta P. Jadi ini semisal 10.000. Jadi atau intinya lebih dari 10.000. Kita ambil nilai 10.001, 10.002 monggo. Jadi kan logikanya kalau selisihnya semakin besar kan mengangkatnya semakin cepat ya. Kalau selisihnya kecil dia pelan-pelan mengangkatnya. Ini tergantung. Nah, untuk menghasilkan gaya tersebut dibutuhkan tambahan tekanan yaitu delta P sama dengan F2 per A2. F2-nya tadi ini yang harusnya F2-nya pokoknya harusnya lebih besar dari 10.000 Newton. Sehingga kita bisa hitung tekanan yang harus diberikan minimal berapa agar bisa terangkat ya. Kalau sama persis dengan berat mobil, gayanya kan nggak terangkat ya. Ini Pascal. Nah, terus ada tambahan tekanan juga. Ini kan tekanan untuk mobil saja ya. Mobil itu juga ada tekanan akibat dari udara. Udara kan memiliki tekanan 1 atm. Nah, 1 atm itu kan sama dengan sekitar 101.000 Pascal ya. Sehingga tekanan yang harus diberikan adalah ditambah lagi tekanan akibat dari tekanan udara yang ada di mobil. Jadi beratnya itu yang dirasakan enggak hanya mobil, namun juga udara. Jadi ditambah 100.000 atau 101.000 ya Pascal. Jadi tekanannya bertambah 450.318. Jadi kalau tekanan yang dipakai hanya ini aja, itu nggak terangkat ya. Ini contoh-contoh aplikasi yang lain. Ya, ini yang hidrolik tadi ya. Bisa pakai kompresor tadi. Ya, sebenarnya tekanannya itu nggak terlalu jauh ya. Yang diberi kompresor, intinya di atas 10.000 Newton. Ya. Jadi tinggal dibagi luas penampangnya, ketemu. Jadi misal kalau perhitungannya itu sama persis dengan berat mobil 10.000, jadi 10.000 dibagi 0,01 pi, ketemu sekian Pascal. Nah, tekanannya harus minimal harus di atas tekanan tersebut ya, agar terangkat. Ya nggak perlu banyak. Kalau dikit kan selisih gayanya dikit sehingga terangkatnya itu pelan-pelan ya. Dan kalau penambahan tekanannya dikit kan juga lebih ke cost juga ya. Kompresor semakin tinggi kan listrik juga nyedotnya tinggi, terus biaya juga. Jadi penambahannya cukup sedikit aja sehingga ngangkatnya pelan-pelan. Makanya nggak ada nambah tekanannya itu nggak terlalu gapnya terlalu banyak ya. Makanya lihat ya di hidrolik ngangkatnya pelan-pelan ya. Emang harus pelan-pelan ya. Bayangin kalau ngangkatnya terlalu kenceng ya, bisa aja mobilnya roboh, jatuh dan lain sebagainya. Jadi pelan-pelan agar mobil ini tidak ada pergerakan. Ini contoh lainnya itu ada kompas yang lainnya, ada domba hidrolik yang tadi, terus sama pengereman ya. Jadi ini pedal kaki, terus kita dorong pedal kakinya, sehingga kalau ini dorong ya, ini ketarik sehingga ada tekanan ya, ada nilai tekanan di sini, penambahan tekanan sehingga ada penambahan juga. Oke, kalau ini tanyakan langsung aja masuk nggak apa ya. Selanjutnya ada barometer ya. Ini barometer ini alat ukur tekanan udara atau alat ukur ini. Jadi dia barometernya alat ukur untuk mengukur udara, di mana dia memanfaatkan fluida raksa, air raksa ya. Ini yang warna hitam air raksa. Jadi ilustrasinya yang sebelah kanan ini yang sebelah kiri the real equipment-nya, alatnya, alat ukurnya. Yang kanan ilustrasi sistemnya. Jadi ada pipa, terus dia tertutup di atasnya ya. Terus ini di dalam ini vakum ya, antara ujung pipa di atas dengan permukaan air raksa di dalam tabung kecil. Ini dia vakum. Jadi nol tekanannya di sini ya.
Nah, terus ini bisa ngukur. Kenapa? Karena ini tekanan di permukaan. Ini permukaan zat cair ini, ya, dia sama dengan permukaan tekanan yang ada di luar zat cair itu ya. Jadi tekanan di luar ini akan sama dengan tekanan di sini. Nah, tekanan di titik permukaan zat cair ini akan sama dengan tekanan di dalam tabung kecil ini. Di sini. Jadi kita tinggal hitung aja ketinggian dari air raksa ya, tingginya sekitar H sehingga kita bisa hitung tekanan udara. Karena tekanan udaranya semakin tinggi ini kan logikanya akan kedorong ya. Ini kalau tekanan udara semakin tinggi, jadi ini akan kedorong ketinggiannya semakin tinggi juga. Logikanya tekanan udara akan semakin naik. Tekanan udara semakin naik karena ada ketinggian raksa diketahui semakin tinggi ya. Karena tekanan sebanding dengan ketinggian. Ya. Ini ceritanya tekanan udara udah diketahui 1 atm ya. Jadi kan rumusnya ini ya. Jadi yang massa jenis raksa tetap konstanta, gravitasi konstanta. Ini tekanan yang kita hitung udara, ini H ketinggian dari air raksa. Jadi semakin tinggi air raksa, maka tekanan di udara akan semakin tinggi. Nah, jika dibalik, jika tekanan udara diketahui, yaitu 1 atm, kondisi saat ini ya kondisi ideal. Terus massa jenis gravitasi udara pasti diketahui, jadi kita bisa menghitung ketinggian yang akan terjadi ketika tekanan udara diketahui udara yaitu 1 atm. Nah, ketiganya itu udah pasti yaitu sekitar 75 cm. Makanya kenapa ada istilah tekanan 76 ya. Ada tekanan 1 atm. Jadi tekanan 1 atm itu tekanan udara itu kadang disebut dengan tekanan 76 cm Hg. Maksudnya di sini adalah ketika mengukur udara itu pasti ketinggian air raksa yaitu sekitar 76 cm. Nah, ini biasanya ada apa istilah berapa tekanannya? Tekanan udara itu sekitar 76 cm Hg. Nah, itu ya. Ini ada contoh tekanan hidro ya. Jika bermain air raksa dibawa ke puncak gunung Tambora yang memiliki ketinggian 2050 meter dari permukaan laut, berapakah tinggi kolom ya atau tabung air raksa dalam barometer? Gunakan massa jenis udara 1 kg per meter kubik dan massa jenis air raksa 13.600. Jadi kita bisa hitung tekanan hidrostatis udara setebal 2850 meter adalah rho udara kali gravitasi kali ketinggian. Itu 28.500 Pascal. Nah, tekanan udara di permukaan laut adalah 1 atm ya. Nah, 1 atm itu tekanan udara ini ya. Bukan di titik manapun, namun dia 1 atm ada tekanan udara di permukaan air laut. Ini jadi tekanan di puncak Tambora sama dengan tekanan di permukaan laut dikurangi dengan tekanan hidrostatis udara setebal 2850. Ya, jadi tekanan di Gunung Tambora itu sama dengan tekanan udara dikurangi dengan tekanan hidrostatis tadi ya. Jadi begini ilustrasinya. Ya, coba anggap aja gunung ya. Sini air laut. Nah, ini tekanan di sini di titik air laut ini adalah 1 atm. Ya. Terus ada tekanan dari permukaan air laut ke ujung ini. Ya. Jadi kalau kita tarik ini. Kalau kita tarik di sini ada tekanan ya.
sebesar yang kita hitung ya, yang akan kita hitung P. Nah, terus ini antara P ke sini, jadi yang dirasakan oleh satu ATM, ya, di sini adalah ada tekanan akibat ketinggian gunung tadi ya, dengan fluida gas, fluida ini udara ya, udara, sehingga kita bisa hitung tekanan akibat dari ketinggian ini ya. Ini kan sebenarnya tekanan P ya, tekanan di titik sini, terus antara titik puncak sini kan ada terjadi tekanan hidrostatis ya, titik sini ya. Jadi P sama dengan tekanan 1 atm ditambah dengan tekanan hidrostatis, pH hidrostatis, sehingga ini P0 tekanan ini, sorry ya, tekanan ATM, tekanan yang dia 1 ATM ini itu sama dengan ya, tekanan di Gunung Tambora ditambah ya. Jadi tekanan di sini terus ditambah tekanan di sini. Ini ibarat kayak air gitu ya. Logikanya ini. Jadi tekanan di atas permukaan ini juga ada tekanan akibat dari udara, volume udara dari permukaan laut ke atas. Ya, ditambah tekanan hidrostatis udara. Yaitu rho dikali G kali gunung ya. Gunung. Sehingga tekanan di puncak gunung sama dengan tekanan udara ya dikurangi rho GH. Nah, ini ya, tekanan udara dikurangi rho GH tadi, yaitu rho udara kali G kali H, ketinggian gunung 28.500 Pascal, sehingga ketemunya 71.500 Pascal. Sehingga dengan tekanan di ujung puncak gunung tadi 71.500 Pascal, sehingga kita bisa menghitung ketinggian barometernya. Barometer sama dengan P per rho G, 53 cm. Jadi lebih rendah karena tekanannya semakin rendah ya. Makanya kalau naik gunung, yang pernah naik gunung itu pasti semakin rendah nanti tekanan di sana. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut yang terakhir yaitu gaya angkat Archimedes. Jadi mungkin ya yang mungkin yang pernah ya mengalami yang suka renang mungkin ketika renang di air tawar di kolam renang atau renang di air laut itu pasti akan beda ya. Di kira-kira yang lebih ringan yang mana? Halo? Yang lebih ringan yang di air laut ya. Karena terus lagi juga ya. Ketika kita timbang di udara, ya kita timbang lah ya di lingkungan di darat, terus kita timbang di dalam air itu pasti akan berbeda. Lebih ringan yang di dalam air. Nah, itulah ada kejadian fisis yaitu gaya angkat yang disebut dengan gaya angkat Archimedes. Jadi ini contohnya ya ilustrasinya ada kapal ya, bawa kontainer ribuan kontainer bahkan ya. Jadi contohnya ini ada sebuah balok dengan tinggi, panjang dan lebar, ya. Terus dia tenggelam dengan ketinggian dari permukaan laut ke atas balok ini yaitu H1 sama ketinggian di paling bawah balok ya ditambah ketinggi balok itu sendiri yaitu H2. Nah, ini akan terjadi gaya ya. Tekanan hidrostatis dari berbagai sisi, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Nah, perkalian tekanan dengan luas penampang ini ya. Tekanan yang dirasakan di atas dikali luas penampang di atas, luas penampang bawah kali tekanannya ya dikalikan sehingga ketemu gaya
gaya di total, itulah disebut dengan gaya angkat Archimedes. Ya, kalau bentuknya kotak gini kan mudah ya menghitung gayanya. Nah, kalau bentuknya manusia tenggelam ya, kita mau menghitung gaya ke atas atau kita ini apa namanya kapal ya, mau ngecek gaya ke atasnya berapa dan seterusnya ya, nggak mungkin dengan bentuk yang asimetris ya, itu sangat sulit. Ya. Jadi analoginya itu disebut dengan gaya ke atas. Nah, gaya, ini saya langsung loncat ya. Ini kan ilustrasinya di penjelasannya. Asal usul rumus gaya ke atas. Gaya ke atas itu sama dengan massa jenis zat cair. Ya, namanya gaya ke atas kan terjadi di zat cair ya. Yaitu kita di air laut, di air tawar ya, terus di air laut di laut Kaspian, laut mati itu ya, yang garam yang kita mudah terapung, dan di zat cair manapun ya. Nah itu ada namanya gaya ke atas. Gaya ke atas itu volume massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Ya. Jadi volume bagian benda yang tercelup. Nah untuk mencari ini gimana ya? Jadi kalau analoginya itu seperti ini. Oke, ini asumsi bak air ya. Ini asumsi bak air. Salah ya. Ini asumsi apa? Bak air. Asumsi lurus ya. Oke, ini bak air ya. Airnya full ya. Airnya full. Terus ada melakukan eksperimen. Jadi memasukkan benda padat ya, semisal bola. Ada azan, kita pause dulu ya. Ya, jadi ini ada bak, airnya itu full ya, airnya full. Terus kita memasukkan suatu benda apapun, benda padat ya. Ini bendanya awalnya di sini ya, terus kita masukkan sehingga dia melayang di sini atau ini. Nah, jadi dia tercelup sebagian. Nah, ini yang tercelup ya. Anggap aja ini yang tercelup ya. Ini bagian tercelup ya, tercelup di air. Nah, ini kan ketika kita masukkan kejadian tadi, itu kan pasti akan ada air yang meluber ya. Ini misal luberannya itu kita masukkan ke tabung ya. Ember. Nah, ini air luberannya. Ini air luberannya ya. Nah, jadi gaya ke atas itu tadi kan massa jenis air dikalikan gravitasi kalikan volume benda yang tercelup. Nah, volume benda yang tercelup itu sama aja volume yang meluber tadi yang keluar. Ini kalau airnya full ya. Ini asumsi full. Jadi ibarat yang volume air tadi itu sama dengan volume benda yang tercelup. Nah, logikanya gini, kita kayak masukkan kan ibarat kita kayak mengusir air, misalnya yang tercelup 1 liter ya. Volume yang tercelup 1 liter. Jadi 1 liter air tadi itu dipindah ya. Karena akan ditempati oleh benda tersebut. Ya. Ini yang keluar ini adalah volume yang tercelup. Nah, kalau mau menghitung volume yang tercelup, ya ini yang luberan air tadi ya. Nah, gitu ya. Jadi ada ini ada contoh-contohnya ya, monggo bisa pelajari. Ya. Jadi ini ceritanya adik memiliki massa 48, ada suatu manusia seorang ya dengan massa 48 kg. Terus nimbang di udara, di darat itu beratnya sekian ya. Terus ketika kita iseng-iseng nimbang di dalam bak air ya, itu beratnya massanya menjadi angka timbangannya itu 25.
Jadi masanya itu menjadi 25 kg. Masa tanda petik ya. Masa tanda petik karena dikurangi gaya ke atas. Berapakah gaya Archimedes? Gaya angkat berapa volume tubuh yang tercelup itu berapa? Nah, volume tubuh yang tercelup kan bisa dihitung dari gaya angkat ya, gaya ke atas istilahnya ya. Yaitu gaya angkat Archimedes atau gaya ke atas, gaya angkat atas. Nah, jadi pertama kita hitung dulu berat ketika ada di luar air, yaitu 480 Newton. Ya. Terus berat tubuh ketika di dalam timbangan itu sebesar 250 Newton, 25 kali 10, gravitasinya 10 ya. Sehingga dari perbedaan ini itulah gaya ke atas, yaitu 480 gaya berat aslinya dikurangi gaya berat total ketika di dalam air, yaitu 250 sehingga gaya ke atasnya 230 Newton. Jadi begini ya untuk arah-arah gayanya. Nah, kalau kita ilustrasikan ini asumsi manusia. Ya. Ini ada gaya berat. Ya. Gaya berat. Terus ini ada gaya ke atas. FA. Nah, penjumlahan kedua gaya ini adalah gaya FR. Nah, kalau yang cerita di manusia itu kan masih ada gaya beratnya ya. Jadi gaya beratnya itu lebih besar daripada gaya ke atas, sehingga masih dirasakan oleh timbangan, oh manusia ini masih punya berat. Jadi bukan W sebenarnya, namun gaya resultan ya. Ini hukum Newton yang kedua. Jadi total gaya resultan itu sama dengan gaya berat, karena gaya beratnya masih lebih besar, dikurangi gaya ke atas. Nah, gaya resultannya tadi yaitu berat ketika nimbang di dalam air itu sebesar tadi 250 ya. 250 Newton sama dengan gaya berat di luar yang sesungguhnya benda itu sendiri yaitu 480 dikurangi FA. Sehingga FA sama dengan ya berat benda sesungguhnya dikurangi berat ketika total yaitu 250. Nah, ini ya. Hasilnya 230 Newton FA gaya ke atasnya, sehingga kita bisa menghitung gaya ke atas kan tadi massa jenis air dikalikan gravitasi sama volume benda yang tercelup. Jadi untuk case ini yaitu volume manusia yang tercelup ya. FA kan sama dengan massa air ya dikali gravitasi sama dengan massa air dikali volume benda yang manusia yang tercelup dikali gravitasi. Nah, massa jenis air sudah diketahui, gravitasi sudah diketahui, gaya ke atas sudah diketahui, sehingga kita bisa menghitung volume bagian tubuh yang tercelup ya. Yaitu FA dibagi rho kali G. Ketemunya 0,023 meter kubik. Contoh lagi, sebuah benda terapung di danau. Jadi tadi ada jadi kalau Archimedes ada 3 kondisi. Terapung, melayang, sama tenggelam. Nah, ini untuk case terapung ya. Jadi terapung sama ya, case ini juga, kali ini tenggelam ya. Kalau manusia tenggelam udah pasti. Makanya beratnya itu lebih besar daripada gaya ke atas. Nah, ini kalau terapung tandanya ada bagian yang muncul ya. Jadi yang muncul itu 1/4, sedangkan yang tenggelam, yang tercelup itu 3/4 ada di dalam air ini ya. Nah, sehingga kita bisa ilustrasikan untuk terapung sama melayang itu tenggelam semuanya, bukan tenggelam ya, bendanya itu masuk ke dalam air semuanya, keseluruhan, itu melayang. Jadi itu kan kondisinya diam ya, melayang sama terapung itu dia diam. Nah, kondisi diam itu jadi total gaya berat dikurangi gaya ke atas itu sama dengan 0, sehingga gaya berat sama dengan gaya ke atas ya. Ya, untuk benda yang terapung tidak ada gaya itu atau total gaya resultannya itu 0 ya. Jadi berlaku hukum Newton yang pertama, yaitu dia kondisinya diam. Karena gaya beratnya itu sama dengan gaya ke atas yang saling berlawanan. Nah, ini kalau kita hapus, ini asumsi ada air. Ya. Nah, ini air. Ya. Jadi ada 2 kondisi.
Ya, ini terapung namanya. Jadi tenggelam setengahnya asumsi ya tadi. Atau kita pindah 3/4 jadi agak ke bawah. Nah, ini 3/4 yang tenggelam. Terus ada yang melayang ya. Ini dasar lautnya di sini ya. Terus ada tenggelam. Jadi yang tenggelam ini dia benar-benar sampai di dasar ya. Misal dasarnya. Dan ini masih berat ya. Jadi karena nah ini WB, terus ini FA, ya. Nah WB itu lebih besar daripada FA, makanya dia tenggelam. Jadi ini kayak tadi yang manusia ya. Jadi hukum Newton yang kedua, resultan itu ada percepatan di sini ya. Jadi massa semu itu yang tadi kayak 25 kg yang terdeteksi di neraca dikali percepatannya, di mana sigma FR itu sama dengan gaya berat dikurangi FA. Nah, di sini ada massa semu ya. Massa semu. Nah, begini. Nah, ini tenggelam. Nah, kalau ini namanya melayang ya. Ini terapung, ini melayang, dan ini tenggelam kayak kita ya, kayak batu lah ya, tenggelam. Nah, untuk yang melayang dan terapung dia sama, berlaku hukum Newton yang pertama ya. Nah, kalau saya tanya hukum Newton pertama itu untuk kondisi yang mana, terapung, melayang atau tenggelam? Itu terapung sama melayang. Kenapa? Karena mereka diam. Ya. Jadi kalau ini sigma F resultan ya, itu sama dengan 0. Ini juga sama. Sigma F resultan total gaya antara gaya berat dengan gaya ke atas itu 0. Sehingga gaya ini WB, gaya berat, itu akan sama dengan gaya ke atas. Cuman yang melayang ini masuk semuanya ya. Volume yang tercelup itu semuanya. Ini juga sama. W, ini gaya ke atas. Oke ya. Jadi kalau ini ada percepatan dan ada massa semu. Berlaku hukum Newton yang kedua. Ya, ini ya. Jadi yang tadi W sama dengan FA. Jadi W ini kan beratnya itu ya massa jenis benda tersebut dikali volume benda secara keseluruhan kali gravitasi. Dengan gaya ke atas itu massa jenis air dikali, jangan sampai keliru salah ini ya. Jadi kalau yang berarti massa jenis benda itu sendiri, kan kita mau cari massa jenis benda padat tadi ya. Nah ini untuk gaya ke atas itu massa jenis air, zat cair, dikali volume yang tercelup. Volume tercelup berapa? Yaitu 3/4 kali volume benda. Jadi ini 3/4 dikali V. Dikali gravitasi, G-nya kecoret, volumenya kecoret, tinggal massa jenis benda sama dengan 3/4 massa jenis air. Nah ini yang tadi sudah saya jelaskan ya, tenggelam, melayang, sama terapung. Ya. Kalau tenggelam, ini melayang ya, melayang tercelup semuanya. Jadi gaya berat sama dengan gaya ke atas, namun tercelup semuanya. Ini ya, benda tenggelam jika berat benda lebih besar daripada gaya angkat maksimum. Ya. Jadi dia masih jalan ke bawah sampai ke dasar laut atau ke dasar air. G-nya, jadi kalau secara di total dia memiliki massa semu. Benda melayang dan benda terapung itu berlaku hukum Newton pertama, yaitu berat benda sama dengan gaya angkat maksimum. Ya. Untuk yang melayang, jadi massa kali gravitasi massa benda sama dengan massa jenis air atau zat cair kali gravitasi kali volume benda. Lupa kok volume benda, karena volume yang tercelup adalah semuanya. Ya, satu sama aja volume benda. Sehingga massa benda sama dengan massa jenis air dikali volume benda. Nah, sedangkan benda terapung jika berat benda lebih kecil daripada gaya ke atas. Jadi gaya ke atasnya lebih ini ya. Dia gaya ke angkatnya sebenarnya lebih besar ya.
Jadi awalnya tenggelam, ya melayang, dia karena lebih besar sehingga dia muncul ya. Kalau kita paksakan masuk, dia muncul lagi ke atas, makanya kayak ke atasnya lebih besar. Ya. Kalau kita ambil volume benda secara keseluruhan. Jadi kalau kita analogikan, volumenya tercelup semua. Ya, ketika gaya ke atasnya seharusnya lebih besar, kita paksakan masuk semuanya. Pasti kalau kita lepas akan muncul lagi ya. Gitu ya. Nah, di sini masa lupa ini kok masih lebih ke apa? Kan ini kan sama dengan Pak yang melayang, kok ini enggak. Nah ini kenapa? Karena kalau kita paksakan benda masuk semuanya. Nah seharusnya terapung kan yang tercelup nggak semuanya ya, hanya sebagian. Kalau kita masuk semuanya, maka terjadi ini. Gaya ke atas lebih besar daripada berat benda. Kalau ketika udah dilepas, muncul sebagian, nah itu berlaku Mg sama dengan rho massa jenis kali gravitasi kali, bukan volume benda lagi, namun volume benda yang tercelup. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, ini ada apa? Contoh-contohnya, monggo bisa udah cukup jelas ya di sini. Ya. Jadi sampai sini untuk pertemuan ini. Gimana? Ada pertanyaan? Udah cukup jelas? Oke. Mungkin tidak ada, Pak. Oke, sip. Kelas sebelumnya katanya alhamdulillah paham ya. Karena biasanya di sini detail ya. Monggo bisa disimak ulang. Kalau udah cukup jelas, kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan surat al-asri bersama-sama ya. Semoga tetap diberi kesehatan dan berkah ya ketika kita menuntut ilmu di Unisma insyaallah. Bila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.